YouTuber laknat, ceramah para ustadz di format kreatif adu domba umat, laknat ataukah taubat. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, demi persatuan dan kesatuan umat Islam di bumi pertiwi Nusantara yang jumlahnya jutaan manusia, maka terpaksa kami mengajak banyak orang untuk melaknat setiap kreator YouTuber yang kerjaannya selalu mengadu domba umat demi dolar dengan cara memotong-motong beberapa video ceramah para ustadz dari dua kubu yang berseberangan. Seperti memotong ceramah para ustadz dari kubu 212, kemudian diadu domba dengan ceramah para ustadz dari kubu yang lain. Kemarin sudah ceramah Gus Muafik diadu domba dengan ceramah para ustadz dari 212. Kemudian sekarang lagi viral ceramah Gus Mifah, ceramah Gus Miftah diadu domba lagi. Ini kerjaannya para kreator yang hanya mencari dolar, tidak memperhatikan bagaimana persatuan dan kesatuan umat Islam di Nusantara. Mereka hanya beberapa gelintir orang saja dengan kreator mereka, konten mereka bisa memporak-porandakan, memecah belah umat yang jumlahnya jutaan. Yang memecah belah hanya mereka, beberapa gelintir orang saja, yang menikmati dolar hanya mereka. Oleh sebab itu, demi menjaga persatuan dan kesatuan umat Islam di Nusantara yang jumlahnya jutaan manusia ini, ayo mari kita laknat para YouTuber yang kerjaannya hanya memotong-motong video, mengadu domba para ustadz. Para ustadz diadu domba. Jadi para ustadz yang memiliki jamaah di 212 atau para ustadz yang di Nahdlatul Ulama, ini sengaja selalu dipotong-potong, kemudian dikasih judul-judul yang kurang pantas. Niatnya hanya adu domba supaya rame geger, tidak memperhatikan bagaimana persatuan dan kesatuan umat Islam di Nusantara. Oleh sebab itu sekali lagi, wahai saudara kaum muslimin muslimat, mari kita laknat mereka, para YouTuber yang kerjaannya, kontennya itu hanya ingin mengadu domba para ustadz. Ujung-ujungnya para pengikut para ustadz itu akan berantem, beradu, berkelahi setiap hari. Hanya ngomong itu aja, tidak ngaji-ngaji. Kalau membuat konten kreator itu ya mendidik umat lah. Mendidik umat tujuannya agar umat Islam di Nusantara ini semakin pintar menguasai Quran hadis, berhati yang bijak, hati yang lemah lembut, perkataannya yang sopan santun, yang betul-betul semangat menjadi bangsa yang maju dan religius, bukan disuguhi dengan konten-konten yang adu domba terus-menerus. Ingatlah wahai saudaraku, orang yang tukang adu domba, an-namimah, an-namaim, itu lidahnya lebih berbahaya daripada seekor ular yang berbisa. Bahkan lebih berbahaya dari tukang sihir yang paling berbahaya. Tukang sihir memporak-porandakan manusia itu butuh waktu berbulan-bulan. Sedangkan tukang adu domba itu hanya berapa jam saja sudah mampu memporak-porandakan persatuan dan kesatuan. Oleh sebab itulah Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wala tuti' kulla hallafim mahin, hammazim masya'im binamim." Janganlah engkau mentaati kulla hallafin, pada setiap orang yang pandai bersumpah, mahinin lagi yang pandai menghina, hammazim masya'im binamim, yang suka mengumpat, mencaci maki, yang salah jalan dengan mengadu domba. Membikin konten kreator YouTube isinya mengadu domba, langsung sekali dibuka ratusan ribu orang saling berantem. Inilah sebahaya-bahayanya manusia. An Asma binti Yazid radhiyallahu anha qalat qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum bi khiyarikum. Diriwayatkan dari Asma binti Yazid radhiyallahu anha, beliau berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ala ukhbirukum bi khiyarikum,
Maukah kalian aku kabarkan kepada kalian sebaik-baikan kalian, sebaik-baik kalian hamba Allah? Qalu balah. Mereka berkata, iya ya Rasulullah. Qala alladzina idza ru'u dzukirallahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang apabila dilihat, dipandang, disaksikan konten-konten videonya, mampu membangkitkan zikir, ingat kepada Allah. Jadi sebaik orang adalah yang apabila dilihat namanya, wajahnya, konten videonya, apapun yang berkaitan dia, itu mampu mengingatkan zikir, ingat kepada Allah. Afala ukhbirukum bisyirarikum. Ingat-ingatlah, aku akan kabarkan kepada kalian pada yang seburuk-buruk kalian, sejahat-jahat kalian. Qalu bala. Mereka menjawab, ya Rasulullah. Qala al-basya'una bin namimati. Seburuk-buruknya kalian, umat Islam adalah orang yang selalu mengadu domba. Yang berjalan-jalan membuat adu domba kemana-mana, adu domba, adu domba, adu domba. Al-mufsituna bainal ahibbati, yaitu orang yang merusak di antara orang yang saling mencintai. Oleh sebab itu, wahai para kreator yang tukang kerjaannya adu domba, tobatlah, atau kalian akan dilaknat oleh banyak kaum muslimin di Nusantara. Karena kaum muslimin di Nusantara sudah sangat rindu persatuan dan kesatuan seluruh umat. An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Lamma urija bi marartu biqaumin lahum adfarun min nuhasin." Tatkala aku di Isra Mi'rajkan, maka aku melewati pada suatu kaum. Kaum itu memiliki kuku-kuku dari nuhas, dari tembaga besi. Yahmisuna wujuhahum wa sudurahum, yang mereka mencakar-cakar wajahnya dan dada-dada mereka. Fakultu, lalu berkata oleh saya kepada Jibril, man haula ya Jibril, siapa itu? Mereka itu wahai Jibril. Qala haula illadzina ya'kulan luhuman nas. Mereka itulah orang-orang yang makan dagingnya manusia. Wa yaquna fi aradihim, dan mereka itu telah membuka, menelanjangi di dalam kehormatan manusia. Jadi orang-orang yang suka membuka aib, mengadu domba antar sesama kaum muslimin, apalagi para ustadz, itu adalah orang-orang yang suka makan dagingnya manusia mentah-mentah. Mereka kelak di yaumil qiyamah akan diberi kuku-kuku tajam dari tembaga. Yang dari besi-besi itu, kuku-kuku itu akan digunakan untuk mencakar wajahnya sendiri, mencakar dadanya sendiri. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tukthirul kalama bi ghairi dzikrillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, janganlah kalian memperbanyak pembicaraan bi ghairi dzikrillah, dengan yang tanpa mengingatkan kepada Allah, dengan tanpa zikir kepada Allah. Fa inna kathratal kalami bi ghairi dzikrillah ta'ala qaswatun lil qalbi. Karena sesungguhnya banyaknya pembicaraan dengan tanpa zikir, ingat kepada Allah, yaitu mampu mengeraskan hati. Jadi orang yang suka membicarakan orang lain, banyak bicara, itu adalah hatinya keras, qaswatun lil qalbi. Jadi itulah yang mampu mengeraskan hati. Kalau hatinya keras, dikasih nasihat sulit masuk. Kemudian wa inna ab'atan nasi minallahi ta'ala al-qalbu al-qasi, dan sesungguhnya sejauh-jauhnya manusia dari Allah yaitu orang yang memiliki hati yang keras. Oleh sebab itu, wahai saudaraku kaum muslimin wal muslimat yang membuat konten-konten kreator video yang suka mengadu domba para ustadz itu, hendaklah segera bertobat, atau tidak tetap laknat Allah atas kalian, wahai para kreator yang suka mengadu domba umat Islam di Nusantara. Tobatlah. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.